Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky dengan NIM 236500098, mata kuliah Keamanan Jaringan. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir keamanan jaringan, yaitu review jurnal. Jurnal yang saya pilih berjudul Analisis Keamanan Jaringan Komputer menggunakan Intrusion Detection System (IDS) dan Firewall. Secara umum, topik yang akan saya bahas adalah bagaimana jaringan dapat ditingkatkan dengan dua mekanisme, yaitu firewall dan intrusion detection system atau IDS. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari latar belakang, masalah dan tujuan penelitian, arsitektur keamanan yang digunakan, yaitu dan perangkat, skenario pengujian, hasil penelitian, sampai pada pendapat dan kesimpulan saya sebagai reviewer. Jadi saya tidak hanya menjelaskan isi jurnalnya, tetapi juga saya akan memberikan sedikit penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama. Identitas jurnal yang saya direview. Jurnal yang saya review adalah Jurnal Analisis Keamanan Jaringan Komputer menggunakan Intrusion Detection System atau IDS dan Firewall. Untuk review, saya melakukan review ini sebagai saya sendiri. Kemudian topik utama dari jurnal ini adalah keamanan jaringan komputer, IDS, dan Firewall. Sedangkan fokus pembahasannya adalah bagaimana IDS dan Firewall diterapkan untuk mendeteksi serta menangani serangan pada jaringan komputer. Jadi, secara sederhana penelitian ini mencoba melihat bagaimana firewall dan IDS bisa bekerja sama. Firewall lebih berfokus pada pengaturan dan penyaringan lalu lintas jaringan, sedangkan IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan. Dari identitas ini sudah bisa kita lihat bahwa penelitian cukup berfokus pada aspek praktik keamanan jaringan. Mengapa keamanan jaringan itu penting? Kalau kita lihat sekarang, penggunaan jaringan dan komputer dan internet itu sudah semakin meningkat. Hampir setiap aktivitas yang berhubungan dengan teknologi membutuhkan jaringan. Namun, semakin banyak jaringan yang digunakan, semakin banyak juga ancaman yang mungkin terjadi. Contohnya adalah port scanning. Port scanning bisa digunakan untuk penyerang untuk mencari port atau layanan yang terbuka pada sebuah jaringan. Dari informasi tersebut, penyerang bisa mencoba mencari celah keamanan. Kemudian ada juga brute force, yaitu percobaan secara akses secara berulang-ulang, misalnya dengan mencoba banyak kombinasi username dan password. Selain itu ada DDoS atau Distributed Denial of Service yang pada dasarnya bertujuan membuat suatu layanan terganggu karena menerima lalu lintas yang sangat banyak. Karena itu, keamanan jaringan tidak cukup hanya mengandalkan satu mekanisme. Pada ilustrasi ini kita bisa melihat alurnya melalui dari internet, kemudian firewall, dilanjutkan dengan IDS, dan pada akhirnya menuju server. Firewall itu berfungsi sebagai filter akses awal, sedangkan IDS membantu mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. Masalah dan tujuan penelitiannya. Masalah yang menjadi perhatian adalah bahwa firewall saja masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi seluruh aktivitas yang mencurigakan. Jadi, walaupun firewall sudah melakukan penyaringan terhadap lalu lintas jaringan, bukan berarti semua jenis aktivitas berbahaya bisa langsung diketahui atau dihentikan. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah dengan mengintegrasikan firewall dan IDS. Di sini keduanya mempunyai peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Firewall bertugas melakukan penyaringan, pemblokiran atau pembatasan akses berdasarkan aturan yang sudah ditentukan, sedangkan IDS membantu mendeteksi pola atau aktivitas yang mencurigakan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemampuan jaringan untuk mendeteksi, mencegah, membatasi, dan menangani serangan. Jadi kalau disederhanakan, masalahnya adalah keterbatasan firewall, solusinya adalah integrasi dengan IDS, dan tujuannya adalah meningkatkan keamanan jaringan. Masuk yang ke arsitektur keamanan jaringan. Alur normalnya itu dimulai dari klien, kemudian menuju router, setelah itu melewati pfSense, firewall, kemudian snort IDS, dan terakhir menuju server. Masing-masing itu mempunyai fungsi. Klien itu merupakan perangkat yang melakukan komunikasi atau mengakses layanan. Router berfungsi menghubungkan jaringan. Kemudian pada pfSense digunakan sebagai firewall. Firewall bertugas melakukan penyaringan terhadap lalu lintas jaringan yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan.
Setelah itu ada Snort yang digunakan sebagai IDS. Snort bertugas membantu mendeteksi pola atau aktivitas mencurigakan di dalam lalu lintas jaringan. Nah, pada bagian attack traffic, kalau ada lalu lintas yang mencurigakan, sistem akan melakukan proses deteksi. IDS dapat memberikan alert, sedangkan firewall melakukan blok atau pembatasan akses sesuai dengan konfigurasi. Jadi arsitektur ini bisa kita lihat bahwa firewall dan IDS itu tidak menggantikan satu sama lain, justru keduanya bekerja sama sebagai lapisan keamanan jaringan. Metode dan perangkat. Penelitian ini menggunakan lingkungan jaringan yang disimulasikan. Perangkat pertama adalah GNS3. GNS3 itu digunakan untuk melakukan simulasi lingkungan jaringan sehingga peneliti dapat membuat topologi dan melakukan pengujian tanpa harus menggunakan jaringan produksi secara langsung. Kemudian ada pfSense yang berfungsi sebagai firewall. Selanjutnya ada Snort yang digunakan sebagai Intrusion Detection System atau IDS. Kemudian terdapat server dan klien sebagai bagian dari lingkungan jaringan yang diuji. Kalau kita lihat alur pengujiannya pada slide ini, prosesnya itu dimulai dari desain, configure, attack, detect, dan analis. Jadi pertama jaringan dirancang, kemudian perangkat keamanan dikonfigurasi, setelah itu dilakukan serangan atau skenario pengujian, kemudian dilihat apakah IDS mampu mendeteksi dan firewall mampu melakukan tindakan terhadap lalu lintas tersebut. Terakhir hasilnya itu analisis. Menurut saya alur seperti ini cukup mudah dipahami karena proses penelitiannya dilakukan secara bertahap. Skenario pengujian. Dalam penelitian ini terdapat 3 kondisi pengujian. Yang pertama adalah normal traffic. Pada kondisi ini tidak terdapat serangan. Tujuannya untuk melihat bagaimana sistem bekerja dalam kondisi jaringan normal. Yang kedua adalah port scanning dan brute force. Pada skenario ini, sistem diuji menggunakan aktivitas yang bertujuan untuk melihat apakah IDS mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan apakah firewall dapat melakukan pembatasan atau pemblokiran. Kemudian yang ketiga adalah DDoS. Skenario ini digunakan untuk menguji kemampuan sistem dalam menghadapi lalu lintas yang berlebihan. Jadi, 3 skenario ini memberikan gambaran yang cukup sederhana tetapi relevan. Penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana sistem dalam kondisi normal, tetapi juga mencoba memberikan beberapa jenis serangan untuk melihat respon keamanan jaringan. Kita masuk ya hasil pengujian. Karena berdasarkan hasil yang ditampilkan pada serangan port scanning, IDS mampu mendeteksi aktivitas tersebut, sedangkan firewall berfungsi untuk melakukan pemblokiran. Kemudian pada brute force, IDS juga mampu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, sementara firewall dapat membantu membatasi atau mengakses memblokir akses. Sedangkan pada DDoS, IDS dapat mendeteksi pola serangan dan firewall membantu mendeteksi lalu lintas jaringan yang berlebihan. Namun, hasil untuk DDoS disebutkan sebagian efektif. Artinya, sistem mampu memberikan perlindungan dan membantu menjaga layanan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa seluruh serangan DDoS dapat dihentikan secara total. Hal yang menurut saya penting di sini adalah pembagian fungsi antara IDS dan firewall. Bisa disederhanakan menjadi IDS sama dengan detection atau deteksi, sedangkan firewall sama dengan prevention atau kontrol, yaitu pencegahan dan pengendalian. Kalau digabung, IDS plus firewall menghasilkan layered security atau keamanan berlapis. Dan perlu diperhatikan juga, materi jurnal yang direview ini tidak terdapat data yang kuantitatif, sehingga saya tidak mendapatkan angka keberhasilan sendiri. Menurut saya, ini penting supaya hasil reviewer ini tetap berdasarkan informasi memang tersedia yang di penelitian. Critical review. Pertama dari sisi kelebihan, menurut saya kelebihan pertama adalah metode penelitiannya cukup jelas. Penelitian menjelaskan perangkat yang digunakan, bagaimana proses pengujian dilakukan. Kelebihan kedua adalah skenario pengujian yang relevan. Port scanning atau brute force dan DDoS merupakan contoh ancaman yang memang berhubungan dengan keamanan jaringan. Kelebihan berikutnya adalah penggunaan Snort dan pfSense. Keduanya membuat penelitian lebih mudah dipahami karena pembaca bisa melihat contoh penerapan tools keamanan jaringan secara langsung. Selain itu, hasil penelitian juga cukup mudah dipahami dan memberikan gambaran mengenai bagaimana keamanan jaringan
dapat diterapkan secara praktis. Namun tentu saja jurnal ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, pengujiannya masih dilakukan pada skala kecil atau lingkungan simulasi, jadi hasil tersebut belum tentu langsung menggambarkan kondisi jaringan yang jauh lebih besar dan kompleks. Kemudian penelitian juga belum membahas secara mendalam mengenai cloud atau hybrid environment. Selain itu, analisis penggunaan resource dan IDS dan firewall ketika traffic sangat tinggi juga masih terbatas. Jadi menurut saya penelitiannya ini sudah baik sebagai contoh implementasi, tetapi masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Apakah metodenya sesuai? Menurut saya, jawabannya adalah ya, cukup sesuai. Alasannya karena penelitian ini memang menggunakan metode eksperimen. Peneliti membuat lingkungan jaringan, kemudian memberikan beberapa skenario pengujian, mulai dari kondisi normal, port scanning, dan brute force, sampai di DOS. Setelah itu digunakan IDS dan firewall untuk melihat bagaimana sistem mendeteksi dan memberikan perlindungan terhadap serangan. Hasil pengujian kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Jadi kalau kita lihat alurnya, tujuan, metode eksperimen, skenario, serangan, IDS dan firewall, hasil pengujian, kemudian kesimpulan. Alurnya cukup masuk akal dan saling berhubungan. Jadi, dari sudut pandang saya sebagai reviewer, metode eksperimen yang digunakan sudah sesuai untuk menguji fungsi deteksi dan perlindungan jaringan secara langsung. Perspektif reviewer, menurut saya jurnal ini memiliki manfaat, terutama untuk mahasiswa atau orang yang sedang belajar mengenai keamanan jaringan, karena penelitian tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menunjukkan bagaimana IDS dan firewall dapat diterapkan dalam sebuah lingkungan jaringan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi contoh atau dasar bagi organisasi yang ingin merancang keamanan jaringan pada skala kecil sampai menengah. Untuk pendapat pribadi saya sendiri, saya setuju bahwa integrasi IDS dan firewall merupakan pendekatan yang baik, alasannya karena keduanya mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Firewall bertugas sebagai pertahanan awal, jadi lalu lintas yang masuk bisa difilter atau dibatasi, sedangkan IDS membantu melihat apakah ada aktivitas yang mencurigakan. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan satu sistem. Menurut saya, pendekatan seperti ini lebih baik dibandingkan hanya menggunakan firewall saja, tetapi untuk menghadapi serangan yang lebih besar dan kompleks, tentunya masih diperlukan pengembangan dan mekanisme keamanan tambahan. Kesimpulan dari saya, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa IDS dan firewall dapat memberikan perlindungan jaringan secara berlapis. Firewall membantu mengatur dan membatasi lalu lintas jaringan, sementara IDS membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan menggabungkan keduanya, keamanan jaringan dapat ditingkatkan karena ada mekanisme untuk melakukan deteksi sekaligus pengendalian terhadap lalu lintas. Walaupun begitu, penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, terutama dari sisi skala pengujian yang masih relatif kecil dan menggunakan lingkungan simulasi. Jadi hasilnya belum tentu bisa langsung disamakan dengan jaringan yang jauh lebih besar. Namun, menurut saya jurnal ini tetap relevan untuk dijadikan referensi, terutama untuk mempelajari bagaimana IDS dan firewall diterapkan dalam keamanan jaringan secara praktis. Secara keseluruhan, saya menilai jurnal ini cukup baik dan bermanfaat, terutama sebagai bahan pembelajaran dan dasar untuk peneliti atau pengembangan keamanan jaringan berikutnya. Demikian presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Dalam presentasi ini, poin utama yang bisa kita ambil adalah bahwa keamanan jaringan sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu mekanisme. Firewall dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi lalu lintas, sedangkan IDS membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan kombinasi keduanya, jaringan dapat memiliki perlindungan yang lebih berlapis. Demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.